Udah mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, NASA luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, malam ini kita akan mulai ya presentasi tentang bisnis NASA. Teman-teman semua silakan yang baru hadir atau teman-temannya yang belum juga hadir silakan dicolek, silakan absen dulu di kolom komentar. Sebentar lagi kita akan mulai ya, sambil saya persiapan untuk slide-nya ya. Oke teman-teman ya, tema kali ini kita akan sedikit berbeda seperti biasanya. Di grup Glory ini kita akan insya Allah seminggu sekali untuk memberikan presentasi tentang bisnis NASA mulai dari basic ya, dari awal sampai nanti tingkat lanjut. Jadi teman-teman terutama bagi yang mitra baru ya, selain teman-teman mitra baru belajar dari upline atau sponsornya masing-masing, kemudian juga belajar dari grup WA, grup Facebook, juga nanti kita akan fasilitasi di grup Glory ini secara live streaming, presentasi dari kami, bergantian ya, secara bergantian dari Mbak Lutfi maupun saya sendiri, untuk memberikan sebuah materi secara live dari yang mulai dari basic sampai tingkat selanjutnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa berurutan memahami tentang sistem bisnis NASA, selain juga didapat dari grup maupun konsultasi dengan upline atau sponsor masing-masing ya. Oke, malam ini kami memberikan sebuah judul yaitu presentasi peluang bisnis NASA. Nah, ini barangkali teman-teman mitra baru yang mungkin ya, mungkin masih bingung NASA itu apa sih, masih buta juga NASA itu bagaimana sih ya, atau mungkin juga dari keterangan apa atau sponsor mungkin kurang begitu jelas. Nah, ini kami akan mencoba mengupas secara detail ya NASA itu bagaimana. Dan ini nanti teman-teman juga akan berkelanjutan ya, tidak cukup untuk presentasi malam ini, nanti insya Allah minggu depan kita sambung lagi secara beruntun ya. Dan sebelum saya mulai lagi juga ada yang namanya kelas turbin. Nah, ini bagi teman-teman yang kelas turbin itu ada syaratnya, ya harus tutup poin 100 poin, nanti ada kelas tambahan namanya kelas turbin. Nanti itu live streamingnya lewat channel YouTube. Ya, kemudian juga ada kelas leader lah, ini bagi teman-teman yang sudah punya mitra dan sudah kami anggap layak untuk menjadi seorang leader, maupun ada kelas stokis. Jadi ada sendiri ya teman-teman. Oke, biar tidak terlalu larut malam, kami akan coba mempresentasikan. Sebentar ya, saya ambil charge dulu. Nih baterainya mau habis, sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Baterainya. Oke, saya mulai ya. Presentasi peluang bisnis NASA. Oke, malam ini saya akan terangkan secara detail dan rinci tentang apa sih NASA. Nah, mari kita lihat dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, mungkin bagi mitra baru yang belum kenal saya, atau mungkin mitra lama yang mungkin juga belum tahu secara detail
Siapa saya? Perkenalkan, nama saya Mujib Ridwan, owner Stokis P1806 Bondowoso, upline sekaligus leader Anda semuanya, jaringan kami semuanya, yang biasanya kalau live streaming atau pemateri ada Mbak Lucy Lutfia, beliaunya adalah istri saya, dan sekarang saya yang bergantian ya, jadi biar nggak bosen ya. Secara singkat, profesi saya alhamdulillah sekarang sudah 16 tahun bekerja ya. 16 tahun bekerja, 6 tahun sebagai seorang pegawai swasta, kemudian 10 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Nah, itu fotonya ada di satu ya. Itu foto saya. Foto saya pas istirahat ya. Istirahat kerja ya. Mampir ke rumah, makan, istirahat sambil selfie dulu sama produk andalan kita yaitu Amoti. Nah, ini teman-teman apa namanya? Ini profil saya. Saya singkat aja ya, nanti kalau pengen lebih detail lagi bisa WA saya Jabria saja ya. Nah, kemudian gini, saya langsung aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang peluang usaha, tentang peluang bisnis NASA, yang mana bisnis NASA ini ya, kami pribadi menjalankannya itu bebas di mana saja karena kebetulan kami juga punya pekerjaan utama. Saya pribadi menjadi seorang pegawai negeri sampai dengan saat ini. Kemudian pada waktu itu istri ngajar jadi guru dan alhamdulillah berkat NASA sekarang sudah bisa di rumah ya, fokus untuk merawat anak-anak karena kebetulan anak kami sudah 3 ya. Jadi luar biasa kalau harus ditinggal terus. Dan juga bisa mengerjakan bisnis di rumah walaupun menjadi seorang ibu rumah tangga bisa berpenghasilan. Dan kebetulan juga NASA ini bisnis yang tidak memerlukan modal yang besar ya. Kenapa saya bilang tidak memerlukan modal yang besar? Karena memang modal di NASA itu di awal cuma Rp200.000. Yang mana kalau 200.000 saya kira kalau kalau untuk bisnis sangat-sangat kecil sekali ya ketimbang bisnis yang lain ya. Kenapa saya bilang begitu? Coba teman-teman bisa lihatlah mungkin tetangganya yang buka warung, buka toko, kemudian buka usaha apapun itu, mungkin jual beli baju dan sebagainya, itu modalnya sangat luar biasa banyak loh ya. Belum lagi dia modal untuk barangnya, belum lagi dia nanti untuk sewa tempatnya, sewa karyawannya dan sebagainya banyak sekali. Saya rasa tidak seperti itu. Ya, kira-kira teman-teman tertarik enggak untuk mendengarkan? Saya kira tertarik ya, karena memang ini yang sangat-sangat ditunggu-tunggu dan teman-teman bisa menyimak apa yang saya sampaikan dan kalau nanti bermanfaat nanti bisa ini digunakan untuk memberikan presentasi pada orang lain ya. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut dengan NASA, mungkin saya mau flashback dulu ya tentang keadaan saat ini ya, apalagi yang saat ini luar biasa sekali ada fenomena pandemi COVID-19 ya atau virus corona yang sangat-sangat luar biasa menghantam segala aspek aspek kehidupan, terutama yang paling menonjol adalah aspek ekonomi. Kemudian aspek kesehatan juga, karena banyak kasus yang terkena COVID positif, ada yang negatif, bahkan ada yang sampai meninggal. Ini luar biasa sekali, ya. Apalagi dengan kondisi COVID ini ternyata sangat mempengaruhi ya dalam pekerjaan, terutama teman-teman yang mungkin punya pekerjaan secara konvensional, ya. Yang jelas banyak terjadi yang namanya PHK di mana-mana karena harus ada pengurangan pegawai ya karena sangat terbatas sekali ketika COVID ini menjalankan usaha, terutama usaha yang real yang memang harus di tempat, mungkin kayak produksi di dalam pabrik, kemudian jual beli yang kalau di awal dulu kayak warung makan ya yang harus bergerombol orang dan sebagainya itu kan dibatasi. Akhirnya Akhirnya penghasilan sangat-sangat berkurang dan itu sudah dialami segala jenis aspek bisnis manapun ya. Tidak terkecuali dengan NASA. Tapi bedanya dengan NASA,
minim sekali ya resiko kena COVID karena kita bisa dijalankan secara offline maupun online. Ketika saat pandemi ini, online kita bisa gunakan. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang lain yang punya usaha yang secara konvensionalnya yang harus ada tokonya, harus ada orangnya, produknya yang harus ditunggui dan memang pembeliannya secara offline, tidak online. Jadi sangat-sangat beresiko ketika pandemi COVID seperti ini ya. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang apa bekerja jadi seorang karyawan di kantor, di pabrik dan sebagainya, yang jelas karir juga sulit. Karena apa? Kondisi saat ini sangat mempengaruhi ya karir teman-teman semuanya. Bahkan yang paling dahsyat adalah terjadinya PHK. Wah, di samping itu ya juga karena COVID ini penghasilan juga berkurang. Kemudian otomatis ada beberapa atau sebagian besar ya kepala rumah tangga, kemudian seorang pegawai juga dia harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena memang tidak dipungkiri pandemi ini sangat-sangat mempengaruhi skala nasional bahkan dunia. Bahkan pemerintah Indonesia pun tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah COVID ini dengan sempurna karena terkait juga biaya. Misalnya nih, COVID tidak boleh kemana-mana, kamu harus dikarantina di rumah dan sebagainya. Permasalahannya mereka juga butuh hidup, juga butuh makan, juga butuh penghasilan. Kecuali kalau pemerintah bisa menanggung semuanya, mungkin semua masyarakat Indonesia mau untuk dikarantina. Masalahnya pendanaan pemerintah Indonesia juga terbatas ya, terbatas. Jadi ini juga perlu dimaklumi. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Tapi alhamdulillah teman-teman NASA luar biasa bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini. Belum lagi kalau kalau situasi saat ini ya juga mungkin teman-teman yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ya kebutuhan hidup pribadinya, dia harus rela lembur, rela banting tulang ya, rela bongkar pasang bisnis apapun untuk mencari penghasilan tambahan ya, otomatis waktunya sangat-sangat berkurang untuk keluarganya ya. Kalau mungkin biasanya dia pagi sampai sore karena mungkin COVID dia ada pembatasan waktu dan sebagainya, akhirnya dia mikir juga bagaimana mencari waktu yang pas ya untuk menghasilkan tambahan. Mungkin pagi sampai sore dia bekerja, mungkin jadi pegawai di pabrik. Nah, malamnya dia harus cari pekerjaan lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini sangat-sangat luar biasa ya. Waktu sangat-sangat berkurang. Nah, kemudian belum lagi setelah nanti eh, waktunya sangat tersita, hanya istirahat, berkurang dan sebagainya, timbullah masalah kesehatan, ya, bisa sakit, kemudian bisa stres, ya, karena terlalu terlalu banyak bekerja, terlalu menyita waktu pekerjaannya, menumpuk-numpuk pekerjaannya, hanya dia stres juga. Nah, ini juga sempat saya alami juga seperti ini ya. Pada waktu itu bekerja di swasta selama 6 tahun itu luar biasa banget. Pagi bekerja sampai sore, malam pun harus ngelembur di rumah ya. Jadi waktu sangat berkurang itu kami jalani, saya jalani Senin sampai Sabtu, Minggu pun harusnya libur, ternyata nggak libur, saya harus kuliah lagi pada waktu itu. Wah, luar biasa, seminggu full ya. Jadi pegawai negeri juga seperti itu, di awal-awal saya harus ngelembur cari sana sini untuk penghasilan tambahan karena memang tidak dipungkiri kebutuhan hidup masing-masing orang berbeda-beda. Walaupun saya seorang pegawai negeri juga banyak kebutuhannya, jadi tidak cukup mengandalkan gaji yang saya dapat, tapi saya harus lembur ini itu. Akhirnya sempat dulu mengalami tekanan yang luar biasa karena pekerjaan harus harus selesai dan deadline-nya harus selesai dan sebagainya. Akhirnya tekanan pikiran sangat luar biasa, timbullah sakit pada waktu itu sampai 1 bulan ya, pernah sakit sampai 1 bulan, itu luar biasa. Dan ini mungkin teman-teman juga mengalami ya, mungkin pekerjaan di luar sana ya, butuh esa tenaga, pikiran, ya waktu dan sebagainya, akhirnya timbullah masalah kesehatan sampai sakit bahkan bisa stres. Belum lagi kalau gaya hidup ya, ini luar biasa godaannya gaya hidup ya. Mungkin bagi teman-teman yang apa namanya tidak terlalu punya komunitas yang menonjol atau kumpul-kumpul dengan orang-orang yang memang gaya hidupnya luar biasa, kadang itu juga mempengaruhi kita ya. Misalnya nih, tangga kita punya sepeda motor, kita belum punya
biasanya kita ada rasa iri juga, oh pengen punya. Akhirnya mau nggak mau kalau kita nggak mampu ya harus beli secara leasing, berhutang dan sebagainya ya. Atau mungkin yang sudah punya mesin motor, tetangganya punya mobil, akhirnya juga kita juga juga pengen punya mobil. Jadi ada rasa-rasa ingin mengikuti tren gaya hidup ya. Belum lagi kalau tetangganya ya liburan, akhirnya kita juga pengen liburan juga ya. Atau juga mungkin kita belum punya punya rumah, kita masih ngontrak, masih ngekos, kita juga pengen rumah juga. Lah ini juga mempengaruhi situasi saat ini ya. Gaya hidup ini sangat mempengaruhi. Kalau kita tidak bisa mengontrol gaya hidup, ya seperti itulah nanti kita akan terjumus. Ya ujung-ujungnya nanti ya berhutang lagi. Ketika berhutang bertambah, stres lagi. Ketika stres terus dipikir, hanya menimbulkan sakit. Dan sangat-sangat luar biasa. Belum lagi kalau kebutuhan lagi seperti mungkin ya, bagi seorang muslim pengen umroh atau haji, atau mungkin yang non muslim pengen ke Vatikan atau pengen ziarah uh, keagamaan yang lain ya, atau juga mungkin pengen sedekah, zakat, umroh dan sebagainya itu juga juga butuh ya, butuh biaya dan sebagainya. Dan masalah-masalah seperti ini ya, mulai pekerjaan, kemudian untuk keluarga, kesehatan, nggak itu bahkan sampai untuk masalah spiritual itu sebuah masalah semuanya ya, sebuah masalah semuanya. Dan ketika ini masalah timbul seperti ini mungkin bagi kita luar biasa banget ya, sangat-sangat luar biasa mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi semangat dan motivasi kita ya. Kalau ada yang berhasil berhasil tumbuh, maka dia akan survive, maka akan berkembang. Tapi bagi teman-temannya mungkin tidak kuat ya, bisa saja nanti bisa sakit, stres, bahkan bingung mau ngapain. Nah, ini situasi yang sangat-sangat kompleks saat ini seperti itu ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya ujung-ujungnya karena solusi tadi itu yang faktor paling utama karena penghasilan ya, penghasilan. Mau nggak mau kalau ingin menikmati gaya hidup harus punya penghasilan yang lebih. Kalau pengen sehat, ya juga harus penghasilan yang lebih karena kan butuh nutrisi, ya gizi dan sebagainya. Kemudian untuk waktu untuk keluarga dia juga harus butuh penghasilan juga dan sebagainya. Mau sedekah juga butuh penghasilan juga. Mau haji umroh apalagi ya. Maka solusinya adalah Anda harus memiliki usaha sendiri ya. Walaupun Anda sekarang punya pekerjaan utama ya, mungkin kayak saya seorang pegawai negeri, saya itu kan bekerja untuk membangun impian orang lain, membangun impian eh, pemerintah dan sebagainya, ya. Dan itu juga ada batasan-batasannya. Makanya solusinya adalah saya harus punya usaha sendiri untuk menciptakan income, menciptakan penghasilan tambahan di luar gaji utama saya. Nah, makanya ketika teman-teman punya usaha sendiri, maka punya lebih banyak kesempatan untuk melakukan perubahan karena kalau punya usaha sendiri, teman-teman bisa mengatur saya usaha ini mau apa, mau dibawa kemana ya. Kalau teman-teman masih menjadi seorang karyawan pabrik atau karyawan perusahaan dan sebagainya, biasanya akan sangat-sangat terbatas untuk melakukan suatu perubahan ya. Nah, sebelum saya menginjak lanjut ya, nah ini ada beberapa pola pikir yang saya akan berikan ke teman-teman. Bagi teman-teman mungkin ada yang sudah pernah melihat ya, atau sudah pernah mendengar yang namanya cash flow quadrant. Nah, ini beberapa tipe-tipe yang mungkin nanti Anda masuk di dalamnya. Oke, cash flow quadrant itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ya, yang pertama adalah active income dan passive income. Kalau active income ini Anda bekerja untuk uang, itu pasti. Nah, itu ada yang sebelah kiri ini. Ya, cash flow quadrant ini ada sebelah kiri ini ada dua kategori yaitu E sama SE. E itu employee. Kalau SE itu self employed. Apa yang dimaksud employee? Employee itu karyawan, pegawai ya. Kemudian self employed itu pekerja sendiri. Jadi dia tidak ikut orang lain tapi dia bekerja untuk dirinya sendiri untuk menghasilkan sebuah penghasilan untuk mendapatkan uang. Kalau employee dia harus bekerja pada orang lain ya untuk menghasilkan pendapatan, mendapatkan uang. Itu dinamakan active income. Yang jelas dituntut pekerjaannya. Kalau misalnya pegawai maupun self employed employee maupun self employed ini tidak tidak bekerja, tidak masuk kerja, otomatis dia tidak dapat penghasilan. Kalau pegawai kalau nggak masuk kerja ya dia nanti dipotong dong ya gajinya. Kalau self employed kayak
dokter ya, contohnya dokter, kalau dia tidak buka praktek, otomatis dia tidak dapat uang pada waktu itu, ya. Itu namanya active income. Maka yang namanya employee sama self-employed ini ya harus bekerja, kemudian ya harus mengikuti aturan mainnya. Ya tidak boleh bolos atau tidak boleh tutup prakteknya, karena kalau tidak, dia tidak akan dapat penghasilan. Berbeda dengan yang sebelah kanan ini adalah passive income, adalah uang itu bekerja untuk Anda. Kalau tadi yang sebelah kiri adalah Anda bekerja untuk uang, ya. Kalau pegawai nanti biasanya digaji ada bulanan, atau kadang ada yang kalau tukang mingguan, ya, harian juga bisa. Kalau self employed kayak dokter ini gajiannya ya ketika dia buka praktek maka dia dapat gaji. Kalau yang sebelah kan adalah uang bekerja untuk Anda, ini passive income. Ya, itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu B sama I. B adalah bisnis, ya. Kalau I adalah investor. Lah, investor. Kalau NASA itu dikategorikan adalah kuadran B, ya. Sebelah kanan B adalah bisnis. Bisnis yang bersistem. Kalau NASA itu sistemnya adalah suatu jaringan, ya. Bisnis jaringan. Jadi bisnis itu bisnis jaringan. Bersistem. Ya, bisnis yang bersistem. Jadi teman-teman, ini adalah ketika masuk NASA, teman-teman ada diajarin menjadi seorang business owner, bisnis sendiri, ya. Ya, bisnis sendiri untuk menjalankan usahanya sendiri. Nah, nanti kalau bisnis di NASA sudah berjalan, maka teman-teman akan dilanjutkan pada kolom yang paling bawah adalah investor, ya, saham dan menanam saham atau punya aset dan sebagainya. Nah, ini yang perlu teman-teman diketahui. Teman-teman sekarang kondisinya di titik mana, ya? Kalau saya pribadi menjadi seorang pegawai, maka saya adalah sebelah kiri, ya, yang E, yang employee. Karena saya bekerja untuk uang. Karena kalau nggak bekerja, otomatis nanti saya dipotong gajinya. Biar juga kalau sering izin dan sebagainya karena SP 1, 2, 3 bahkan bisa dipecat, ya. Maka saya harus bekerja sesuai aturannya. Karena saya yang dapatkan nanti ujungnya adalah mendapat penghasilan berupa gaji, ya. Sedangkan self employed yang sebelah kiri, dia bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau dia pengen bekerja dapat penghasilan, dia harus bekerja, ya. Contohnya kayak dokter, saya harus buka praktek, ya. Tapi dia menjalankan bisnisnya sendiri. Berbeda dengan bisnis, ya, yang kolom sebelah kanan adalah bisnis yang bersistem kayak jaringan ini. Mungkin awalnya dia harus bekerja keras, membangun sistem, tapi ketika sistemnya ini sudah jadi, maka dia tidak akan menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, karena sistem sudah berjalan untuknya, ya. Dia menikmati hasilnya, otomatis uang bekerja untuk dia sendiri. Nah, apalagi kalau teman-teman nanti suatu saat sudah bisnisnya sudah sukses, dinasa dan sebagainya, punya modal, maka modal ini bisa dibuat untuk investasi. Investasi banyak macamnya, bisa teman-teman mungkin bangun ruko, ya, bangun kos-kosan, itu salah satu investasi. Awalnya butuh modal banyak, tapi kalau sudah jadi nanti dia akan berputar menghasilkan uang untuk Anda dan sebagainya, ya. Nah, yang kita ajarkan di NASA itu yang diajarkan adalah bekerja. Kita bekerja, kemudian bangun aset, maka setelah aset itu terbentuk, sistem itu terbentuk, maka uang akan datang dengan dirinya. Makanya di awal-awal memang dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Karena apa? Ujungnya untuk bangun aset. Berbeda dengan kita berjualan loh, ya. Kalau berjualan teman-teman, maka ketika jualan dia dapat laba. Tapi di NASA kita diajarnya namanya membangun sistem, ya. Kita ada di kolom sebelah kanan, ya, kolom cash flow calculator sebelah kanan yang B, ya, business owner, ya. Jadi bisnis NASA itu bisnisnya teman-teman sendiri, bukan bisnis apen, bukan bisnis downline, bukan bisnis leader. Ini bisnisnya teman-teman sendiri. Teman-teman bekerja untuk diri sendiri, membangun aset untuk dirinya sendiri. Kalau asetnya sudah terbentuk, sistemnya sudah terbentuk, jaringan berkembang, maksudnya berkembang, maka uang akan datang dengan sendirinya dalam bentuk rapat yang kita terima tiap bulannya. Nah, untuk kali ini makanya di NASA ini saya memberikan sebuah tawaran kerjasama, ya, di kolom kuadran B tadi, ya. Mungkin teman-teman kondisinya di kolom kuadran sebelah kiri, ya, entah jadi pegawai maupun self employed, ya, maka saya tawarkan di NASA ini adalah sebuah bisnis yang ada di kuadran B, bisnis dengan sistem di mana kita akan membangun aset. Nah, mungkin bagi teman-teman mitra baru masih bingung, ya. Nah, ini saya terangkan dulu. Nah, kira-kira bisnis apa ya yang paling penting yang bernilai itu? Nah, mungkin banyak teman-teman juga, wah, saya pengen
bisnis ini, bisnis tapi juga bingung juga. Nanti modalnya berapa? Nanti ini laku apa enggak ya? Nanti ini ke depannya gimana ya masa depan saya dan sebagainya. Ya, banyak banyak pikiran seperti itu ya. Kadang ada yang punya modal dia bingung bisnis apa. Ada yang pengen bisnis sesuatu dia nggak punya modal. Jadi serba repot. Nah, ini saya akan kasih gambaran dulu teman-teman. Ya, bisnis yang bernilai itu adalah bisnis yang berbasis konsumen. Loh, kenapa saya bilang begitu? Karena ketika konsumen ini semakin banyak, maka bisnisnya akan semakin berkembang. Ya, ini contohnya seperti ini. Nah, bisnis berbasis konsumen itu apa sih? Contohnya ini, contohnya produk kecantikan. Ya, entah apapun itu produk kecantikan ya. Produk kecantikan itu pemakainya ya, ya wanita, remaja, ya ibu-ibu, ya. Yang jelas kalau dihitung itu mungkin lebih dari 100 juta konsumen ya di Indonesia karena Anda tahu di Indonesia itu kurang lebih 260 juta jiwa ya. Kita ambil 100 juta aja dah lebih ya. Itu bayangin berapa potensi yang bisa dihasilkan dari hanya produk kecantikan saja. Dan itu juga dipakai oleh kategorinya adalah wanita, remaja, ibu-ibu. Bahkan seorang pria pun juga pakai ya. Sudah berapa potensi yang bisa dihasilkan hanya dengan produk kecantikan. Contohnya wajah ya. Di wajah ini banyak produk kecantikan yang ditimbulkan, yang ditempel di isi wajah ini. Mulai dari kalau wanita, remaja dan ibu-ibu, biasanya kalau di wajahnya ada bedak, ada lipstik, ada maskara, eyeshadow, krim, serum, dan sebagainya. Itu masih wajah saja, belum rambut, belum badannya, dan sebagainya. Bayangkan kalau wanita itu pakai lengkap, misalnya untuk produk kecantikan dia memakai 5 produk, satu orang 5 produk. Bayangkan kalau 100 juta orang makainya sama, luar biasa potensinya. Ya, ini masih produk kecantikan saja. Berbasis konsumen. Kenapa saya bilang berbasis konsumen? Karena yang membutuhkan banyak. Ya, kecantikan yang membutuhkan banyak. Konsumen itu banyak sekali. Lebih dari 100 juta konsumen. Itu masih di Indonesia saja. Belum kalau sedunia. Luar biasa banyak banget ya. Belum lagi produk kesehatan. Nah, kalau produk kesehatan ini semua, pria, wanita, ya, anak-anak kecil, ya, kemudian muda, ataupun orang tua, itu membutuhkan produk kesehatan. Saya asumsi saja yang pakai yang paling gampang lebih dari 1 juta konsumen saja, ya. Itu berapa banyak yang dihasilkan, ya. Potensi di produk-produk kesehatan, ya. Makanya banyak kalau yang konvensional banyak apotik di mana-mana, banyak rumah sakit di mana karena ya bisnis juga. Rumah sakit itu juga bisnis juga karena disitulah dia dapat penghasilan ya. Kesehatan banyak banget ya. Untuk sakit A, B, C, sakit macam-macam. Sakit kolesterol ada sendiri obatnya, sakit asam urat ada sendiri obatnya. Kemudian stroke, darah tinggi, ya darah rendah, ada produknya masing-masing ada produknya. Dan ini sangat potensinya sangat luar biasa sekali. Kembali lagi ini berbasis konsumen karena konsumen yang membutuhkan banyak banget ya. Belum lagi kalau produk agrokompleks ya kayak contohnya ternak, kebun ya, petani ya. Se-Indonesia ini rata-rata sebagian besar memang pekerjaannya adalah petani karena kita adalah sangat-sangat banyak lahannya di Indonesia sangat banyak untuk petani ya, untuk berkebun, kemudian sawah, belum lagi kalau peternak ya untuk sapi, kambing, karena memang kultur Indonesia itu ya iklimnya tropis dan sangat-sangat cocok ya untuk peternak maupun bertani. Ya, jadi jutaan peternak, jutaan petani, belum lagi jutaan hektar lahan yang ada di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Kembali lagi ini berbasis konsumen, jadi yang membutuhkan banyak. Ketika teman-teman punya bisnis ya, yang mana produknya itu berbasis konsumen, jangan khawatir ini tidak akan mati, tidak akan habis. Kenapa? Terus beregenerasi dari anak-anak sampai orang tua dan terus ya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, kesimpulannya apa? Ketika kita punya bisnis yang berbasis konsumen, maka itu adalah aset. Kenapa aset? Ya karena ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa, potensi di dalamnya luar biasa. Yang membutuhkan produk ya kita banyak karena berbasis konsumen
ya. Ketika bisnis kita berbasis konsumen, maka ini adalah sebuah aset. Aset ini adalah penghasilan yang berkesinambungan, yang bisa kita terus-menerus menghasilkan sebuah penghasilan. Ya. Nah, maka ya, kalau kita ingin berbisnis, ya, pilih bisnis yang mempunyai potensi berbasis konsumen. Yang mana kalau berbasis konsumen ini tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Contohnya tadi kayak kesehatan sudah, kesehatan luar biasa mulai dari manusia itu lahir sampai mati itu butuh namanya kesehatan, ya. Mulai dari anak-anak, kemudian mulai dari bayi, anak-anak, remaja, muda, kemudian tua itu juga butuh namanya produk-produk kesehatan. Jadi kalau kosmetik remaja wanita, sangat butuh. Potensinya banyak banget ya. Nah, di bisnis dasa ini teman-teman ya, bisnis dasa itu bisnis yang bergerak di bidang distribusi produk ya. Di kebutuhan sehari-hari, kecantikan, perawatan tubuh, nutrisi, kesehatan, agrokomer, dan sebagainya. Banyak sekali. Produk NASA itu sekarang 250 lebih ya produk. Teman-teman bisa dipilih, bisa memilih produk apa yang teman-teman mau dipasarkan ya. Karena NASA itu bergerak di bidang distribusi. Teman-teman tinggal mendistribusikan, nggak usah bingung produknya, nggak usah bingung memproduksi produk, sistem, dan sebagainya. Yang penting tinggal mendistribusikan saja. Itu simpelnya di NASA seperti itu ya. Nah ini produknya banyak banget ya, teman-teman bisa pilih. Bagi yang minta produk baru bisa belajar di katalog, bisa tanya di upline atau sponsornya, bisa di grup ya, atau searching di Google maupun YouTube. Banyak banget sudah berseliweran tentang produk NASA. Nah ini contohnya kayak NSTM ya, NSTM yang bagus sekali untuk kesehatan ya, untuk kolesterol, asam urat, darah tinggi, stroke ya. Dan untuk yang lagi kita ini untuk apa namanya? Untuk COVID ya, untuk apa menjaga imunitas biar tidak kena COVID. Nah, kemudian ada lagi kalau kosmetik kayak lipstick yang gaya Artemis ini yang terbaru, kemudian NCX yang fenomenal luar biasa ya, wanita remaja pakai ini, kemudian more skin yang luar biasa. Nah, ada lagi kayak ini Kolaski, ini saya skip aja ya biar cepat ya, karena saya untuk kali ini tidak presentasi produk, nanti lain kali kita akan bedah produk ya. Ini peluang nasanya dulu ya. Ayla Breske, Kristal ya. Saya naik lagi. Nah, ini ada Royal Cherry, Royal Honey, ya, madu asli Herbasami untuk pria, bapak-bapak ya, ingin staminanya plus-plus, nah, minum ini. Kemudian Ox PW untuk mata katarak, kemudian mata plus, Erasinok untuk sendi ya, yang sendinya sudah mau copot, minum ini ya. Ada lagi herbagi untuk kolesterol, hepatus asam urat. NLZ lecithin ini bagus sekali ya untuk teman-teman jaga kondisi badan setiap hari. Ada NBP untuk kecerdasan otak, untuk mempelajari peredaran darah ke otak. Ada Kelsi untuk tulang. Ada Amne untuk sistem pencernaan. Nah, ini yang agrokompleks bagi teman-teman yang memang punya lahan atau punya bekerja atau pula atau ditangani sendiri lahannya, bisa pakai produk-produk NASA ya. Nah, ini produk andalan pengilih hama ada juga. Cuma untuk pengilih hama sekarang lagi stop order karena masih perpanjangan izin ya. Ini yang dulu ada BVL Clio. Nah, ini untuk ternak juga ada ya. Jadi teman-teman yang punya ternak, punya sapi, kambing ya, apapun itu ternaknya bisa pakai produk NASA ya. Luar biasa nanti hasilnya, cepat gemuk, cepat besar. Kemudian daging, kalau yang pedaging serat ya, banyak seratnya, airnya sedikit ya, kandungan airnya sedikit, jadi full daging dan sebagainya. Ada korin, nah ini granul yang terbaru, granul bukan terbaru sih, udah lama sih, cuma ini yang lagi tren sekarang, memang dipakai untuk sawit ya, yang luasan hektарnya ribuan hektar ya, kemudian pakai untuk lahan tebu, jagung bisa pakai ini juga. Nah, ini pupuk healthy decomposer, probiotik untuk ketahanan hewan kita, medet lim, betana, banyak banget ya. Nah, kenapa saya tidak sebutkan semua produk NASA, karena produk NASA banyak teman-teman, ada 250 lebih produk NASA. Itu hanya sebagian saja. Teman-teman bisa baca di katalog, kemudian searching di YouTube, tanya di upline atau sponsor atau di grup ya. Apakah produk-produk NASA mudah dijual? Pertanyaannya seperti ini.
ya. Apakah produk-produk NASA model dijual? Ya, mungkin bagi teman-teman yang mitra baru mungkin juga masih ragu juga ya. Tapi kalau teman-teman yang udah lama, wah pasti jawabannya adalah mudah, sangat-sangat mudah dijual ya. Apalagi kalau sudah jadi stokis, wah sangat mudah banget ya. Nah, kenapa gitu? Nah, ini buktinya seperti ini. Nah, ini kayak di stokis ya pengiriman tiap hari ada pengiriman baik offline maupun online ya. Luar biasa banget. Nah, seperti ini. Barang di gudang ya. Kemudian ini mama, rata-rata memang emak-emak ya. Kalau dulu NASA pertama berdiri itu kebanyakan bapak-bapak. Karena dulu produknya agrokompleks. Sekarang produknya sudah merambah ke kesehatan, kecantikan, home care, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk kita semua nih. Luar biasa. Nah, ini yang pupuk ya. Ini kebetulan ini lahan sawit ya. Beliaunya pakai granul sama power nutrisi untuk meningkatkan produktivitas sawit. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ada permasalahan apapun, kesehatan, kemudian kecantikan maupun agrokompleks, bisa teman-teman Japri maupun di grup WA ya. Nanti kita bisa kasihkan solusi, mungkin kita bisa arahkan, kita nanti kalau memang ada kesulitan menjawab, kita akan follow up lagi, kita akan konsultasikan kepada yang ahli lagi ya. Jangan khawatir teman-teman, berbisnis NASA itu sangat mudah, sangat enak. Teman-teman punya tim, punya grup, teman-teman bisa belajar di sana, bisa bertanya di sana, kita fasilitasi semuanya baik secara offline maupun online. Bagi teman-teman yang dekat dengan stokis, sering-sering lakukan stokis untuk berkonsultasi. Bagi yang jauh, bisa lewat fasilitas WA ya. Nah, ini seperti ini, luar biasa ya. Produk NASA itu laris manis ya. Dan perlu diingat adalah produk dalam negeri, bukan produk luar negeri ya. Luar biasa. Nah, ini saya kasih contohnya dari sisi produk NASA ya. Nah, ini ibaratnya di grosir dari pabrik ya. Kalau di NASA itu produknya banyak ya, ada produk sehari-hari, produk kecantikan, kesehatan, agrokompleks ya. Ini banyak gini. Nah, ketika produk ini jalur distribusinya itu pendek banget ya, dari pabrik, dari gudang langsung kepada distributor, kemudian ke konsumen. Jadi sangat pendek sekali ya. Kemarin sempat dijelaskan Mbak Lutfi ya yang masuk kelas rutin ya. Misalnya harga sabun ya di pabriknya di gudangnya NASA 4.000. Nah, nanti langsung masuk ke konsumen berubah 10.000. Ada sisi harga 6.000. 6.000 kemana? 6.000 itu langsung ke Anda sebagai distributor. Jadi penghasilan distributor sangat-sangat luar biasa banyak ya. Ya, kalau ini misalnya sabun ini harganya 4.000 kemudian kita jualnya 10.000 berarti ada selisih 6.000 ya, anggap 60%. Ini untuk penghasilan distributor sangat sangat banyak sekali ya. Itu kalau masih sabun, belum produk-produk kayak pasta gigi, sampo, krim, kemudian pupuk, kemudian herbal-herbal yang lain. Keuntungannya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi NASA itu sangat adil pada distributornya. Diberikan banyak banget. Nah, kalau teman-teman itu bisa punya omset 100 juta di NASA, nah, kemungkinan bisa punya penghasilan 20 juta. Dan ini rata-rata sudah dihasilkan oleh seorang stokis ya. Karena stokis itu minimal pendapatannya 10 juta. Itu sangat-sangat minimal sekali. Nah, ini saya next aja ya. Biar nggak ngiler nanti teman-teman ya. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi semakin omset yang diciptakan banyak, otomatis penghasilannya juga banyak. Dan di NASA itu banyak produknya. Teman-teman jangan khawatir nggak bisa jual karena produk kita banyak. Mulai dari sabun, sampo, pasta gigi itu nanti merambah ke yang lain. Jadi mereka butuh apa kita insya Allah punya. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, kelebihan bisnis NASA ini adalah produknya habis pakai sehingga menciptakan namanya repeat order. Nah, contohnya apa? Contoh kayak sabun. Sabun itu ketika mereka dipakai konsumen kan akan cepat habis. Paling enggak dalam 1 bulan mungkin satu keluarga itu habis antara 2 sampai 3 bahkan sampai 4 sabun setiap bulannya. Ya. Tidak awet, tidak sama dengan kayak kita bisnis baju, bisnis tas itu kan awet bertahun-tahun.
Baik kalau seorang mama ya pakai daster, wah itu awetnya bertahun-tahun. Bayangin kalau kita jualan daster, kita kalau jual ke konsumen si A, dia nggak akan beli lagi dalam jangka waktu yang lama. Nah, makanya tidak bisa menciptakan namanya repeat order. Berbeda dengan kita, kalau kita jual si A, nah, dia suka dengan sabun kita, pasta gigi kita sama sampo-nya, otomatis dia tiap bulan akan beli lagi. Beli lagi nanti untuk perawatan kecantikan, kesehatan, yang mana masa pakainya itu nggak lama, nggak butuh tahunan, mungkin bulanan atau harian, tergantung produknya apa ya. Misalnya kayak kita punya namanya susu radik itu kan isinya 5 saset. Itu mungkin kalau anak-anak saya pakainya suradik itu sehari bisa 2 sampai 3 saset. Berarti kalau satu box bisa habis dua hari. Cepat lagi ordernya. Ini luar biasa banget ya. Kemudian produk kita berkualitas dan terbukti ya. Alhamdulillah banyak terbantu teman-teman baik konsumen maupun distributor tentang kualitas produk NASA dan itu terbukti. Yang sekarang lagi ngetren itu adalah NSTM luar biasa banget menjaga imunitas, kemudian mengatasi berbagai penyakit degeneratif dan yang paling terbaru adalah banyak alhamdulillah ada orang yang positif COVID, alhamdulillah dengan rutin minum NSTM ketika tes swab lagi hasilnya negatif. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, bisnis kita adalah basis konsumen dibangun dengan sistem. Jadi memang kita berbasisnya konsumen, jadi sangat-sangat sangat enak sekali untuk jangka panjangnya karena eh, tidak akan habis ya konsumen ini kecuali kiamat. Nah, itu pasti habis. Ini dan sistemnya kita sangat-sangat fleksibel dan sudah ada kita tinggal jalin ada nggak usah kita bingung-bingung nanti caranya bagaimana itu sudah ada sistemnya ya. Dan enak lagi adalah bisnis kita bisa diwariskan. Mungkin Anda sekarang kerja keras, kerja cerdas, membangun bisnis NASA, suatu saat sudah jadi stokis, kemudian suatu saat sudah mencapai peringkat tertentu, omsetnya besar ya, omset grupnya besar, kemudian penghasilan luar biasa, nanti mungkin suatu saat teman-teman pengen apa namanya, pengen istirahat ya, mungkin capek untuk berbisnis, bisa diwariskan ke anaknya dan anaknya tinggal meneruskan saja, tidak mulai dari nol. Berbeda kalau teman-teman jadi seorang pegawai, mungkin karirnya menanjak ya, karirnya luar biasa, mulai dari karyawan sampai mungkin kepala gudang sampai kepalanya kantor. Suatu saat kalau sudah pensiun tidak mungkin jabatannya akan diberikan kepada anaknya. Maksudnya anaknya harus mulai dari nol lagi ya. Nah, bagaimana dalam bangun bisnis konsumen seperti ini? Ya, inilah ya. Di NASA itu, teman-teman, ini adalah ya ketika teman-teman bergabung, nah nanti akan dibimbing oleh sponsornya teman-teman atau upline-nya teman-teman ya. Dan juga teman-teman juga akan dibimbing langsung oleh disupport langsung oleh kantor NASA dan Diamond Network. Ini support sistem kita ya. Perusahaan nanti mensuplai kebutuhan teman-teman mulai produk jasa, kemudian pegawai, kemudian sistemnya, sistem komisi, konsultasi produk, pergudangan, IT dan sebagainya. Ini teman-teman tidak usah mikir lagi soal seperti ini karena perusahaan sudah mensupport semuanya. Sedangkan untuk yang lain kalau Diamond Network System ini adalah mensupport untuk pendidikannya, trainingnya, seminarnya, kemudian alat-alat bisnisnya ini disupport dari sini. Jadi secara produk, secara sistem bisnis sudah ada yang mengatur. Kemudian soal untuk pendidikan, seminar, alat-alat kerja ini sudah juga ada disediakan di NASA. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi cara menjaga NASA bagaimana. Yang penting tinggal ngubungi upline atau sponsornya atau stokisnya, belajar di sana nanti akan diarahkan ya, diarahkan sesuai dengan karakter, kemudian sesuai dengan keinginan teman-teman bagaimana ini akan diarahkan sama upline maupun stokisnya masing-masing ya. Nah, ini perusahaan kita teman-teman ya. Perusahaan PT Natural Nusantara atau lebih dikenal dengan NASA merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang perdagangan produk meliputi kecantikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Dan kita murni penjualan produk ya. Jadi bukan bukan perusahaan abal-abal ya, bukan perusahaan yang hanya investasi bodong, bukan. Karena memang kita murni penjualan produk. Jadi teman-teman itu dibayar kerja kerasnya karena menjual produknya NASA. Ketika teman menjual maka dapat laba ecernya selisih dari harga distributor dan konsumen. Ketika teman-teman membangun aset, membangun sistem, membangun jaringan, maka nantinya omset yang diciptakan besar secara grup, maka teman-teman akan mendapatkan namanya
passive income dalam bentuk rabat tiap bulan. Jadi penghasilnya double-double. Nah, ini dia karakteristik produk kita. Produk NASA itu banyak banget dan produk kita dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, mulai dari anak-anak, remaja, muda, tua, semua produk NASA dibutuhkan oleh mereka. Kemudian kualitasnya tinggi, luar biasa. Yang saya suka lagi adalah habis pakai, karena cepat habisnya, otomatis tercipta repeat order. Kemudian ramah lingkungan. Jadi sangat aman ya, terutama kayak pupuknya juga ramah lingkungan, kemudian deterjennya juga ramah lingkungan. Dan yang paling enak lagi adalah keuntungan retail sangat menarik. Di NASA itu keuntungannya besar ya, antara 20% sampai 90%. Anda tinggal pilih produk mana yang akan dijual, cari keuntungan mana yang besar, kemudian cari juga poin yang besar ya. Ini nanti teman-teman bisa konsultasi pada upline atau sponsornya masing-masing. Nah, karena apa? Basis konsumen inilah aset Anda. Semakin banyak konsumennya, maka aset Anda semakin besar peluangnya. Ya, ini yang perlu Anda ketahui juga. Kenapa? Bisnis itu adalah modalnya kecil. Cukup 200.000, dapat buku panduan, dapat 3 produk sampel, bisa dipakai maupun dijual kembali. Kalau dipakai dapat sehatnya, dapat cantiknya, dapat manfaat produknya. Kalau dijual maka dapat untungnya. Keuntungnya pun lebih dari harga daftarnya teman-teman. Makanya modal kecil. Ya, sebenarnya bisnis itu sebenarnya tidak ada yang tanpa modal. Pasti semua pakai modal. Walaupun modal itu adalah modal tenaga. Semuanya butuh modal. Kalau duit pasti, karena semua bisnis itu butuh modal dalam bentuk duit juga iya. Kemudian resiko kecil, resiko bisnis itu kecil banget karena kita bisa sistemnya pakai dropship. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, belum punya modal, maka bisa pakai sistem dropship ya. Dan itu sudah ada akadnya, teman-teman bisa menjualkan sesuai harga distributor konsumen yang sudah tertera, sistemnya sudah ada, tinggal nanti konsultasi dengan stokis bagaimana caranya. Kemudian waktunya fleksibel, bisa dijalankan baik secara offline maupun online, bisa dijalankan separuh waktu. Mungkin teman-teman punya kerjaan utama, bisa dikerjakan setelah pekerjaan utama selesai, atau yang lainnya. Jadi sangat-sangat fleksibel sekali. Bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, walaupun Anda di rumah, walaupun Anda di luar, maupun teman-teman lagi liburan, ya, itu bisa dikerjakan. Waktunya kita fleksibel banget. Tempat fleksibel juga. Dan yang paling enak lagi di NASA itu ada sistem pendidikannya. Teman-teman ya yang dekat dengan stokis, yang dekat dengan tempat pelatihan, saya harapkan bisa mengikuti pelatihan pendidikan di NASA. Mulai dari home sharing, NDO, KDI, bootcamp, master seller, dan sebagainya. Banyak banget pendidikannya. Nah, yang teman-teman yang dekat dengan pendidikan, saya sarankan ikut pendidikan ya. Kebetulan kalau di kami nanti ada pendidikan sepeda motivasi, KDI, nah ini teman-teman juga harap ikut karena biar tahu. Bagi teman-teman yang mungkin jauh ya, mungkin jauh jangkau dengan stokis, jangan khawatir, kita fasilitasi dengan sistem online. Nah, enaknya di situ ya. Bagaimana cara menjaga bisnis ya? Saya flashback lagi, saya kasih penekanan lagi bahwasanya segala pencapaian prestasi dalam sebuah bisnis itu pasti ada ilmunya. Ya, tidak mungkin nanti orang itu bisnis tanpa ilmu. Bisa-bisa bangkrut, bisa-bisa rugi, kolab dan sebagainya. Makanya butuh ilmu, ya. Nah, di NASA itu ada sekolahnya teman-teman yang disupport oleh Diamond Network Support System, ya. Sekolah bisnis itu ada, baik secara online maupun offline. Kalau offline ya ada namanya home sharing, NDO, KDI, bootcamp, master dan sebagainya. Kalau secara online nanti sesuai dengan karakter atau sesuai dengan fasilitas yang diberikan upline atau leader Anda masing-masing, karena tiap jaringan berbeda-beda. Ya, tapi tidak tapi bukan masalah berbedanya, tapi di NASA itu semua difasilitasi pendidikannya baik offline maupun online ya. Nah, banyak keberhasilan diraih oleh distributor NASA ya, bukan melihat di latar belakangnya ya. Walaupun dia itu dari seorang mungkin yang biasa-biasa saja atau dia memang seorang awalnya memang punya kapasitas menjadi seorang pengusaha, itu bisa ya. Tapi yang jelas NASA itu orang susah di NASA tidak mengenal latar belakangnya, siapa dia ya, dia anak kaya atau miskin dan sebagainya, tidak mengenal itu ya.
Karena apa? Di NASA itu apa namanya? Ada ada step by step-nya, ada pendidikan, ada bimbingannya ya. Walaupun Anda mungkin latar belakangnya seorang petani, walaupun Anda seorang ibu rumah tangga, ada pendidikannya ya. Upline atau liter atau super system mengarahkan Anda ini caranya, ini caranya. Jadi tidak usah bingung ya, ada pembimbingnya, ada konsultannya ya. Jadi jangan jangan minder, jangan kemudian merasa apa ya, berkecil hati ya, atau mungkin mungkin teman-teman minder karena mungkin rumahnya desa, jauh dari kota dan sebagainya. Tidak usah minder. Semua itu punya kesempatan yang sama ya. Nah, makanya di NASA itu kalau pengen sukses itu ada langkah-langkahnya ya. Nah, kebetulan di NASA itu ada namanya 8 langkah sukses. Kalau teman-teman ingin sukses berbisnis di NASA, apa itu? Yang jelas teman-teman nanti diajari namanya membuat target, membuat impian dan sebagainya. Ini merupakan modal utama dalam berbisnis jaringan. Karena apa? Dengan punya namanya target, dengan punya namanya impian, cita-cita itu merupakan modal utama untuk melangkah. Karena tanpa target percuma ya. Jadi semuanya butuh target. Nah, ini nanti bisa diajarkan oleh apa itu masing-masing. Kemudian daftar nama, kemudian buat janji, ada yang presentasi. Nah, ini presentasi yang seperti saya lakukan hari ini. Mungkin presentasi ada yang mungkin teman-teman melakukan presentasi pada orang lain atau prospecting pada orang lain, bisa saja dia nanti bergabung, bisa saja dia menjadi konsumen atau pelanggan, atau bisa saja juga menolak. Nah, itu tergantung nanti presentasinya. Kemudian ada follow up, memakai produk, ada CD buku pertemuan, ini terangkum dalam 8 sukses, kemudian konsultasi. Nah, nanti ini akan kita jabarkan di lain waktu karena harus diberikan sendiri sih. Nanti ini biasanya kita berikan pada waktu KDI. Nah, alhamdulillah di jaringan kita jangan khawatir, KDI nanti kita jangan ada secara offline maupun online ya. Semua tujuannya sama, tapi punya keunggulan masing-masing ya. Kalau offline, KDI offline itu 3 hari 2 malam, tapi kalau KDI online atau KDI reguler itu atau online aja ya, kita jalankan seminggu sekali. Nanti bertahap ilmunya, nanti kita akan sampaikan KDI online di kelas Gori ini ya. Ini yang saya sebutkan tadi jenjang pendidikannya, ada presentasi atau business plan kayak yang saya terangkan ini, kemudian ada NDO, KDI, product training ya, master seller, KDI intensif, bootcamp, SMP dan sebagainya, banyak banget. Jadi teman-teman yang haus akan pendidikan di NASA ada. Bagi teman-teman yang merasa nggak bisa, merasa mungkin masih ilmunya sedikit, di NASA ada pendidikannya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini contohnya KDI, ini contohnya. Ini KDI, kebetulan ini di rumahnya top leader kita, namanya KDI reguler seperti ini. Jadi KDI reguler ini seminggu sekali, sampai 8 kali pertemuan, jadi butuh 2 bulan, jadi sebulan 4 kali. Ada lagi kalau mempersingkat waktunya, ada namanya KDI intensif, itu dijalankan 3 hari 2 malam, menginap di hotel, mentornya banyak sekali, luar biasa, ya. Fasilitas bayar itu untuk fasilitas teman-teman di pendidikannya, 3 hari 2 malam. Nah, ini ada namanya NDO Plus. Nah, ini bagi mitra-mitra baru bisa belajar di NDO ya. Ada seminar motivasinya juga. Kemudian ada bootcamp ya. Banyak banget. Nah, kemudian ada seminar menembus batas ya. Ada juga seperti ini. Cuma kebetulan ini jadwal sudah terbentuk. Cuma karena masih pandemi, jadi banyak yang schedule-nya pendidikan di NASA dihentikan untuk sementara ya. Ya kita doakan saja semoga di tahun mendatang pandemi COVID sudah meninggalkan Indonesia dan kita bisa beraktivitas kembali ya. Nah, ini contohnya pendidikan di NASA banyak banget pokoknya teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman yang masih mitra baru, ada pendidikannya, ada pelatihannya. Minimal teman-teman akan dilatih oleh upline atau leader masing-masing. Minimal teman-teman nanti bisa belajar di stokis masing-masing. Dan kalau ingin berkembang lagi, saya sarankan ikut namanya seminar-seminar seperti ini ya, kayak KDI, Master Seller, Road to Sukses, SMP, dan sebagainya. Ini juga mengasah teman-teman pola pikirnya, mindsetnya ya, kemudian digembleng motivasinya, semangatnya ya. Ini luar biasa nanti pertemuan kayak gini. Nah, untuk berhasil dalam usaha ini ya tidak diperlukan bakat apapun ya.
Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Mungkin teman-teman nggak berbakat berdagang. Kayak saya dulu kan nggak berbakat ya, karena saya adalah seorang pegawai. Nggak ada waktu untuk ngurusi kayak namanya jualan ini dan sebagainya ya. Tapi lambat laun saya diajarin sama upline leader saya, kemudian ikut pendidikan. Lambat laun mental saya sudah mulai terbentuk. Lambat laun saya punya bakat yang bisa keluar ya, yang tidak diduga-duga ya. Jadi tidak diperlukan bakat, tapi yang diperlukan adalah kemauan untuk mempelajari sistemnya. Karena bisnis itu ada sistemnya, bisnis itu ada aturan mainnya. Tidak semata-mata Anda pintar, kemudian Anda mengambilkan namanya sistem. Ya. Di sistem ini belajarnya ya di pendidikannya. Ya, makanya saya sarankan teman-teman bagi yang dekat lakukan home sharing ya bersama upline leadernya atau stokisnya ya, agar teman-teman diajarin bagaimana cara menjalankan bisnis yang baik dan benar, atau teman-teman bisa mengikuti seminar NDO KDI yang diadakan di sekitar wilayah Anda masing-masing ya. Dan ketika teman-teman mempelajari sistemnya ya minimal 8 langkah sukses, dan dengan rajin tekun ya, tidak lupa konsultasi ya, dan diimbangi dengan action, insya Allah akan kedepannya teman-teman akan mendapat penghasilan yang berkesinambungan, penghasilan yang sangat luar biasa. Ini yang sudah saya alami. Kan saya di NASA itu hampir 4 tahun, sedangkan saya bekerja kurang lebih sekarang 16 tahun. Bayangkan ketika kami ya menjaga bisnis NASA dengan serius, dengan fokus hanya setahun ya, pada itu setahun kami menjaga bisnis NASA, ternyata hasilnya itu sama atau setara dengan saya bekerja selama 13 tahun. Wow, luar biasa ya. Bagi sekarang alhamdulillah sangat berlipat-lipat ya. Luar biasa NASA ini memperbaiki kehidupan ekonomi kami, memperbaiki pola pikir kami, dan kami juga banyak tambah saudara ya karena NASA ini. Ada lagi kalau di NASA itu ada reward bagi Anda yang berprestasi ya. Nah, kayak gini di NASA itu rewardnya kalau nggak jalan-jalan ya ibadah. Kalau jalan-jalan itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa. Kalau ibadah ya kalau nggak haji ya umroh. Nah, itu juga ada. Dan ini ada caranya ya. Nah, caranya nanti hubungi upline atau leader masing-masing atau stokisnya langsung. Nanti akan dikasihkan caranya bagaimana sih bisa mendapatkan reward seperti ini. Reward itu banyak teman-teman di NASA ya. Tidak hanya reward bagi distributor, tapi juga ada reward bagi stokis ya. Reward itu kita banyak banget. Jadi luar biasa banget. Rewardnya banyak. Nanti bisa dalam bentuk reward kayak jalan-jalan ini, bisa dalam bentuk reward produk, hadiah produk dan sebagainya. Nah, nanti kalau teman-teman dari stokis, rewardnya banyak ya, banyak banget. Nah, ini yang reward ke Thailand. Nah, ini yang dapat reward Thailand. Ini yang reward umroh ya. Alhamdulillah sebenarnya kami tahun ini di bulan Maret harusnya dapat reward jalan-jalan ke Thailand ya, ke Thailand. Tapi karena kondisi COVID, akhirnya untuk reward di NASA untuk tahun ini dihapus semuanya, tidak diadakan dikarenakan COVID, jadi sangat sulit untuk luar negerinya. Jadi ini ditiadakan. Tapi alhamdulillah bersyukur banget, walaupun begitu kami juga bersyukur nanti karena apa namanya mungkin ini juga teguran dari Allah, karena dulu awalnya pengen dapat reward umroh, ternyata setelah dapat poinnya kita gunakan untuk jalan-jalan ini. Nanti kami biar istiqomah untuk tetap rewardnya pengen umroh ya, luar biasa ya, ini yang umroh seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sebuah peluang ya berbisnis NASA. Semoga peluang kerjasama ini bisa menjadikan alternatif dalam mewujudkan cita-cita teman-teman semuanya. Jadi cukup sekian untuk malam ini. Nanti akan kami sambung minggu depan dengan presentasi yang lain ya, yang berbeda. Untuk malam ini kami cukupkan memberikan sebuah presentasi bisnis pada teman-teman. Nanti ini teman-teman bisa ditonton ulang ya, bagi teman-teman kemudian punya apa mitranya yang belum nonton, bisa dicolek, bisa ditonton ulang. Kemudian juga presentasi seperti ini bisa juga teman-teman dapatkan dalam sebuah buku, yaitu buku prospecting ya, buku
prospecting ini bisa didapat atau dalam bentuk buku paket info, nanti bisa teman-teman tanyakan di stokis masing-masing ya. Insya Allah nanti kita punya program baru di bulan Oktober, ada produk baru yaitu program distributor inti, kemudian program mitra stokis, kemudian ada lainnya kelas turbin yang sudah berjalan 2 bulan ini. Ya, insya Allah nanti bulan depan sudah sesi ketiga yang luar biasa aktifnya ya, teman-teman. Itu ada syaratnya tertentu juga. Kemudian nanti kita fasilitasi dengan materi-materi seperti ini. Insya Allah nanti ke depan kami akan memberikan sebuah tentang marketing online dan sebagainya. Ini banyak banget. Jadi teman-teman jangan bosan-bosannya terus pantau di grup WA, pantau di grup Facebook, nanti akan ada materi-materi yang sangat-sangat luar biasa. Atau teman-teman bisa langsung konsultasi pada upline leader Anda, konsultasi pada stokis Anda, agar percepatan bisnis Anda semakin berkembang. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan cara penyampaian saya ya. Nah, kami mohon maaf karena kami adalah manusia biasa. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kemudian ada kelebihan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada kami ya. Jadi sudah betul nah. Jadi cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita sambung lagi minggu depan dengan materi yang sangat luar biasa ya. Kemudian saya ingat lagi teman-teman, jika teman-teman di daerah wilayah yang terdekat ada pendidikan, ikut saja pendidikannya ya, biar teman-teman dapat referensi baru, dapat ilmu baru ya, sangat luar biasa sekali. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita sambung lagi minggu depan, kita sambung lagi juga di grup WA untuk saling berkonsultasi, dan semoga teman-teman sukses di bisnisnya, sukses berjamaah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.